Natsir memulai perlawanan itu dengan perlawanan yang sifatnya intelektual, yaitu Pak Natsir padahal usia Pak Natsir pada saat itu masih 18 tahun. Jadi bisa dibayangkan seorang anak muda berusia 18 tahun, dia menulis makalah bantahan dari seorang pendeta senior, Dr. Christoffel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Kembali kali ini tim Laboratorium Dakwah Ki Ageng Ngenyes kita akan membahas sosok seorang Natsir, khususnya Natsir ketika berhadapan dengan kristenisasi pada era kolonial. Mengapa hal ini penting untuk dibahas? Karena memang Natsir hidup itu pada saat pertarungan intelektual antara pendidikan Islam dengan pendidikan Kristen itu berada pada titik puncaknya. Jadi ketika Christian Snodgrass itu menyamar menjadi Muslim dan dia berangkat haji selama 6 bulan dia tinggal di Mekah dan Madinah, dia kaget mendapati fenomena ternyata banyak sekali anak muda Nusantara itu yang menuntut ilmu di Mekah. Di catatan yang ditulis oleh Yamah Syari Dhofir, itu ada 5.000 orang anak muda Nusantara yang menuntut ilmu di Mekah. Angka 5.000 itu berarti sekitar 50% dari total mahasiswa yang asing yang ada pada saat itu. Jadi bagaimana dominasi anak-anak muda asal Nusantara ini mengkaji agama Islam langsung di pusat jantung agama Islam itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Snodgrass itu ketika pulang kembali ke Indonesia, dia mendukung gerakan politik etis terutama di bidang pendidikan, karena fungsi dari politik etis di bidang pendidikan itu bukan hanya untuk mendapatkan tenaga murah saja, tetapi juga itu adalah pertarungan kebudayaan dan intelektual untuk menentukan arah masa depan dari pemikiran orang-orang di Nusantara. Nah, inilah yang dengan cermat dilihat oleh Natsir. Oleh karena itu Pak Natsir di dalam buku Api Sejarah karangan Profesor Mansur Suryanegara, dia melihat di dalam politik etis ini terkandung racun Kristen di dalamnya, karena dia bukan hanya sekedar ilmu tentang sains ataupun ilmu alam dan sebagainya, tetapi juga ada worldview yang dipertarungkan di sana. Jadi ada racun Kristen di sana. Nah, itu dibuktikan oleh Natsir ketika dia bersekolah di AMS pada tanggal 15 dan 12 September 1928. Sekolahnya kedatangan seorang pendeta senior yang bernama A.C. Christoffel. Ya, pendeta Christoffel ini selama 2 hari itu berceramah di sekolahnya Natsir. Apa yang menarik dari ceramah pendeta Christoffel ini yang ditangkap Natsir adalah bahwa Christoffel ini di dalam ceramahnya dia ada unsur merendahkan Islam. Selain itu juga ada nampak ketidaktahuan pendeta Christoffel tentang Islam itu sendiri. Ini menarik. Jadi misalkan pendeta Christoffel menyebutkan bahwa sebetulnya tugas kenabian Muhammad itu hanya sebagai pembuka bagi penerimaan Kristus oleh dunia Arab. Nah, jadi kemudian yang kedua, dengan nada mengejek lagi, pendeta Christoffel menyebut bahwa sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang dikuasai oleh nafsu syahwat yang besar. Dan ini keumuman lah di pemikir-pemikir orientalis dan pemikir-pemikir Kristen pada masa itu ejekan memang ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad itu sendiri. Selain itu, Natsir
juga menangkap ketidaktahuan bahwa pendeta Christoffel, bahwa sebetulnya pendeta Christoffel itu tidak memahami betul apa yang diomongkannya. Misalkan pendeta Christoffel mengatakan bagaimana Nabi ini mengambil istrinya Ali bin Abi Thalib. Nah ini kan tentu ahistoris gitu loh. Jadi mungkin beliau yang dimaksud itulah Zainab, tetapi beliau keliru menyebut bahwa Nabi Muhammad mengambil istrinya Ali bin Abi Thalib untuk diperistri sendiri. Nah ini kan sangat ahistoris. Oleh karena itulah kemudian Natsir membantah ceramah-ceramah tersebut, apalagi kemudian pendeta Christoffel mengatakan bahwa sebetulnya Al-Quran itu itu hanya duplikasi, jiplakan dari cerita-cerita, kisah-kisah dan moral yang ada dalam Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru, sehingga tidak ada lagi yang baru di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, itu dirasakan oleh Pak Natsir, sehingga akhirnya sepulang dari mendengarkan ceramah pendeta Christoffel tersebut, kemudian Natsir menemui gurunya, guru ngajinya, yaitu Tuan Hasan, pendiri Persatuan Islam. Nah, menarik cara Tuan Hasan mendidik Natsir. Tuan Hasan meminta Natsir untuk membuat artikel bantahan terhadap ceramah pendeta Christoffel, karena ceramah pendeta Christoffel ini tidak hanya diceramahkan saja, tetapi juga ditranskrip dan diterbitkan di surat kabar pada saat itu, sehingga Natsir kemudian menyusun jawaban itu. Tuan Hasan tidak mendikte Natsir untuk menuliskan jawaban tersebut. Hasan membawakan buku-buku yang terkait yang bisa memberikan jawaban terhadap tuduhan tidak berdasar dari pendeta Christoffel itu, dan Natsir sendirilah yang menuliskan sendiri, menyusunnya sendiri. Jadi harus belajar sendiri. Kalau tidak tahu baru tanya kepada Tuan Hasan. Tapi yang menulis harus orang Natsir sendiri. Itu cara Tuan Hasan mendidik kadernya. Seperti itu. Dan kemudian Natsir membuat dua tulisan. Yang pertama Muhammad as Prophet, jadi Muhammad sebagai nabi. Yang kedua adalah Al-Quran dan Injil. Pak Natsir membandingkan antara Al-Quran dengan Injil versi Kristen. Nah, nampak sekali bahwa Pak Natsir itu ketika membantah pendeta Christoffel itu, dia sangat yakin bahwa bantahannya itu berbobot ilmiah, dan dia merasa mendapatkan tantangan intelektual. Ini nampak dari paragraf penutup yang ditulis Pak Natsir dalam ketika menulis Muhammad sebagai nabi. Beliau menulis begini: selanjutnya, kami yang beragama Islam tidak mempunyai alasan untuk merasa kehilangan keseimbangan setelah menerima serangan-serangan dari pendeta Christoffel tersebut. Malahan sebaliknya, kami berhasrat sekali untuk dapat berhadapan langsung dengan para pendeta, dengan para penyebar agama, dengan para doktor teologi yang ingin mengikuti langkah pendeta Christoffel, yaitu menyoroti Islam dengan fakta-fakta ilmiah ataupun pengkajian yang sifatnya objektif tanpa prasangka, seperti apa-apa yang mereka banggakan selama ini. Semakin gencar serangan datang kepada kami, semakin nampak kesalahpahaman dan kekeliruan yang dapat disingkirkan, sehingga makin bertambah terang benderang seluruh kebenaran dan keindahan yang ada dalam Islam. Nah, ini menarik, karena kesalahan pidato pendeta Christoffel yang nanti juga dilanjutkan oleh seorang pater Katolik namanya Ten Berge itu adalah kesalahan yang sangat mendasar yang menunjukkan mereka tidak memahami Islam. Dan ini dapat kita lihat pola penginjil yang seperti ini, berlagak tahu tentang Islam, menghujat ajaran Islam, dan kemudian menukil secara sarah sejarah Islam itu sampai sekarang masih bertahan. Nah, Pak Natsir memulai perlawanan itu dengan perlawanan yang sifatnya intelektual, yaitu Pak Natsir, padahal usia Pak Natsir pada saat itu masih 18 tahun. Jadi bisa dibayangkan seorang anak muda berusia 18 tahun, dia menulis makalah bantahan dari seorang pendeta senior, Dr. Christoffel. Jadi itulah hebatnya Pak Natsir. Ketika
Pak Natsir ditanya bagaimana dia bisa mempunyai kapasitas pengetahuan yang seperti itu, beliau menjawab bahwa anak-anak AMS pada masa itu untuk satu semesternya itu paling tidak dia harus membaca 36 judul buku yang ada yang berbahasa Belanda, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Perancis. Bisa dibayangkan kemampuan intelektual anak muda pada saat itu memang. Dan Natsir menunjukkan dengan kemampuan intelektual yang dia miliki, itu dia mampu menjadi pendeta Kristofel. Nah, selain tantangan yang bersifat intelektual, memang kristenisasi pada era itu dijalankan dengan sangat kasar. Misalkan di Solo, ya, di Solo waktu itu di Masjid Mangkunegaran, ya, ketika orang selesai sholat Jumat, itu para misionaris Belanda itu sudah berjajar di depan gerbang masjid. Dia membagikan brosur tentang agama Kristen dengan huruf Arab Pegon. Nah, ini menarik. Ya, kemudian selain itu di Tasikmalaya, ya, itu geger karena ada seorang Kristen, Belanda Kristen yang membawa anjing dibawa masuk ke musola. Ya. Di Manado, sekelompok aliran Kristen dari Bala Keselamatan, ya, pendetanya bernama Ernst Brand pada tanggal 13/1938 dia berpidato terang-terangan menghina Nabi Muhammad. Apa katanya? Muhammad adalah seorang yang miskin dan seorang pengembala. Ia menikah dengan Khadijah janda kaya dan menghabiskan hartanya. Muhammad mempunyai 14 istri, perampas istri orang dan menuruti hawa nafsunya. Mana bisa kesucian didapat dari seorang itu? Siapa saja yang tidak mengikuti agamanya ditusuknya dengan pedang terhunus. Nah, itu tantangan pada saat itu. Jadi ya tantangan intelektual, ya tantangan sampai tindakan-tindakan yang kasar seperti itu. Itulah sebabnya kemudian dari pengalaman mengalami masalah kasus pendeta Kristofel, pendeta Ten Berge, dan ada kristenisasi di berbagai daerah itu, akhirnya Muhammad Natsir selepas dari AMS, dia menolak tawaran pekerjaan yang sebetulnya menggiurkan. Ini ditulis dengan bagus oleh Asyid Rosidi ketika menulis biografi tentang Pak Natsir. Natsir tahu bahwa kalau dia bekerja pada pemerintahan, gajinya sebagai lulusan AMS paling kecil adalah 130 gulden. Ya, 130 gulden. Suatu jumlah yang cukup besar pada saat itu karena harga beras pada saat itu hanya 5 sen. 5 sen itu 0,05 gulden. Bukan 0,5, 0,05 gulden. 1 kilogram beras. Ya, berarti kalau dihitung dikurskan itu berarti 130 gulden itu bisa untuk mendapatkan berapa ton beras? Sekitar 6,5 ton kalau nggak keliru ya. 26 ton kalau nggak keliru. Nah, sehingga tetapi gaji sebesar itu tidak menarik sehati seorang Natsir. Dia yakin hidupnya semata-mata pemberian Allah SWT dan Allah lah yang akan menanggung rezekinya. Dia tidak akan sampai mati kelaparan walaupun tidak bekerja pada pemerintahan karena yakin Allah Maha Murah. Maka sambil mengabaikan pendapatan gaji besarnya itu, dipilihlah untuk mengasuh majalah Pembela Islam, dan untuk itu dia mendapatkan hanya 20 gulden setiap bulannya. Ya, artinya jauh lebih kecil dari beasiswa yang diterima selama ini sebagai pelajar AMS, yaitu 30 gulden sebulan. Itu menarik karena apa? Pak Natsir tahu anak-anak muda yang sekolah ini itu harus dididik secara intelektual dan keislamannya supaya dia tidak tersesat nantinya. Makanya Pak Natsir akhirnya dia memilih mengasuh majalah Pembela Islam dan dia menjadi guru yang tidak dibayar, ya, di sekolah-sekolah Belanda pada saat itu untuk mengajarkan agama Islam. Satu buku yang ditulis oleh Pak Natsir untuk mengajarkan agama Islam di sekolah-sekolah Belanda itu judulnya Ayo Sholat. Nah, itu dari situlah
kita dapat melihat bagaimana Pak Nadjir melihat sektor pendidikan ini adalah sektor yang harus digarap serius. Pendidikan agama di bidang pendidikan di sekolah harus digarap serius, sehingga anak-anak muda Islam itu masih terjaga ruh keislamannya dan mampu melanjutkan dakwah yang sudah ditanamkan oleh para pendahulunya. Intelektualisme pendidikan inilah yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam aktivitas Muhammad Nadjir, bahkan sampai ketika dia menjabat sebagai politisi, entah Menteri Penerangan, Perdana Menteri, Pak Nadjir selalu memperhatikan dunia pendidikan ini. Itu mungkin dari untuk Pak Nadjir, bagaimana Pak Nadjir meletakkan pondasi pendidikan Islam di lembaga pendidikan kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.